jualan tahu sejak 3 bulan sebelum masuk SMA. Jualan tahu ini karena terpaksa tulang punggung keluarga. Biaya buat masuk sekolah itu kan nggak sedikit ya, membutuhkan beberapa juta gitu kan buat masuk sekolah. Sedangkan saya dapat uang dari mana gitu kalau itu. Saya lost contact sama adik saya. Terus kata bapak tiri saya di sana, kamu tidak boleh pulang lagi ke sini kan. Awalnya sih saya keliling di kampung. Ya lumayan lah. Kalau pertama-tamanya saya jualan satu ancak. Emang apa, Ji? Assalamualaikum. Yang namanya hidup kan kita kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Mungkin untuk saat ini saya sedang ada di bawah gitu. Kalau juga saya nggak bakalan selamanya kayak gini. Mungkin kalau saya udah beres kuliah, hidup saya nggak kayak gini lagi. Jadi mungkin ini adalah suatu jalan hidup saya yang ditulis Tuhan. Jadi supaya saya nanti suatu saat saya menjadi orang kaya, jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang susah gitu. Rian, ya, itulah yang sering disebut akrab oleh tetangga dan teman-teman sekitarnya. Ini lagi proses ini. Oh, proses ini kan lagi proses. Dan langsung jualan soalnya. Rian, salah satu anak yang diadopsi oleh keluarga yang sekarang, berprofesi sebagai pedagang tahu, juga sekaligus pemilik usaha tahu yang ada di Kabupaten Sumedang. Rian diadopsi dari ia berumur 17 tahun, yang aslinya dari kota Lampung. Karena akibat broken home atau kurangnya perhatian,
di dalam lingkungan keluarga. Karena oleh ayah tiri Rian, ia tidak diperbolehkan untuk datang atau menemui keluarganya di sana, sehingga ia diadopsi oleh keluarganya sekarang. Rian berjualan demi memenuhi cita-citanya yang tinggi. Berjualan dengan cara berkeliling kampung. Sebelum ia pergi berjualan, ia harus menggoreng tahu-tahunya dan membantu orang tuanya yang sekarang. Di setiap Rian pergi berjualan, ia harus melihat jadwal sekolahnya. Jika jadwal sekolah pada siang hari, Rian berjualan di setiap pagi harinya. Dan jika masuk sekolah pagi hari, ia bisa berjualan pada sore hari ataupun sepulang sekolahnya. Supaya usaha jualannya laku dan dapat uang yang lebih banyak untuk biaya sekolah, awalnya Rian laku menjual hanya 1 ancak di setiap ia berjualan. Dan kini ia bisa menjual 5 ancak setiap pergi jualan. Emang apa, Ji? Assalamualaikum. Terkadang, jika usahanya sedang ramai, Rian bisa mendapat 7 ancak. Dari 1 ancaknya, Rian bisa mendapat keuntungan sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per ancaknya. Yan, sejak kapan jualan tahu ya? Saya jualan tahu sejak 3 bulan sebelum masuk SMA. 3 bulan sebelum masuk SMA, berarti Usia masih hampir 17 tahun. 17 tahun udah jualan tahu ya. Jualannya kemana aja ya? Kalau saya sih awalnya sih saya keliling di kampung. Nah, udah keliling di kampung, udah agak berani-berani jualan keluar. Ya. Lalu saya coba jualan keliling-keliling kampung orang gitu. Ya lumayan lah. Kalau pertama-tamanya saya jualan 1 ancak lumayan buat. Sekarang udah berapa? Sekarang udah hampir 5-6 sampai kadang 7. Pendapatan tiap hari? Kalau pendapatan tiap hari itu tergantung ancakan ya. Karena kalau 1 ancak saya ngambil untung paling 20-25 ribu untuk 1 ancaknya. Untuk ancak ya. Awal-awal mungkin hanya 1 ancak dapatnya kecil banget. Ya gimana lah. Yang penting kan biaya buat masuk sekolah itu kan nggak sedikit ya. Membutuhkan beberapa juta gitu kan buat masuk sekolah. Sedangkan saya dapat uang dari mana gitu kalau itu. Saya juga jualan tahu ini karena terpaksa gitu juga, karena apa ya, memegang amanat orang tua juga. Jadi 2 jam sebelum meninggal ibu saya wasiat sama saya, pokoknya kamu harus apa ya, jadi ujung tulang punggung keluarga. Jadi setelah sepeninggalan mama titipkan adik-adik kamu sama kakak kamu ke kamu. Jadi ya mau nggak mau lah saya harus gimana ya, harus memegang tanggung jawab sebagai kepala keluarga gitu. Rian itu sekarang tinggal sama? Kalau saya untuk saat ini saya tinggal sama orang tua angkat saya. Orang tua angkat. Yang tadi yang punya pabrik tadi. Adik-adik tinggal di mana? Kalau adik saya di Lampung. Di Lampung. Jadi saya itu adalah gimana ya? Kalau diceritain mah saya itu adalah korban broken home. Ya. Terus ini jualan tahu untuk biaya sekolah, sekarang kuliah. Kemudian biasa ngirim juga sama adik-adik. Sekarang saya lost contact sama adik saya. Karena adik saya itu, jadi setelah ibu saya meninggal, saya itu gimana ya, jadi dulunya saya disuruh tinggal di Lampung karena ibu saya kan orang Lampung, suaminya. Nah pas itu 3 bulan di sana, saya pulang, terus kata bapak tiri saya di sana, kamu tidak boleh pulang lagi ke sini karena itu.
karena mungkin dia juga kesal juga sama saya karena saya nggak diam di sana gitu. Terus Rian, seusia Rian masih muda, apalagi awal-awal dulu masih muda banget SMA. Ini nggak malu jualan seperti ini ya? Kalau pertamanya sih malu, cuman terus ya gimana lagi gitu ya kan, yang namanya hidup kan kita kadang ada di bawah kadang ada di atas. Mungkin untuk saat ini saya sedang ada di bawah gitu. Kalau juga saya nggak bakalan selamanya kayak gini. Kalau saya udah beres kuliah, hidup saya nggak kayak gini lagi. Jadi mungkin ini adalah suatu jalan hidup saya yang dituntun Tuhan. Jadi supaya saya nanti suatu saat saya menjadi orang kaya, jadi saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang susah gitu. Janganlah patah semangat dalam menjalankan peran saat kita berada di dunia. Kisah perjalanan seseorang memang taklah sama. Namun, tidak ada salahnya kita berjuang untuk menjadi seseorang. Kami, tim Jusian Media, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami ucap, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Kalau jengking kumaha?